PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Mula Warman tahun 2022. Lokasi PPL SMP Negeri 18 Balikpapan. Tujuan pembelajaran: meningkatkan pemahaman peserta didik dalam menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi dengan model pembelajaran problem based learning. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah. 1. Ditemui kondisi peserta didik tidak memiliki minat membaca. 2. Peserta didik lambat dalam memahami isi teks. Hal ini karena pendidik hanya menggunakan media pembelajaran berupa teks saja tanpa dibarengi dengan pemberian contoh video yang berisi deskripsi suatu objek. Selain itu, pendidik juga tidak memaparkan salin dia untuk memudahkan peserta didik dalam memahami informasi. 3. Pendidik yang masih menggunakan cara yang konvensional dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan selama ini hanya berkisar pada mencatat materi dan penyampaiannya hanya dengan metode ceramah. Tantangan: beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan tersebut adalah minat membaca dan memahami informasi peserta didik kurang terkait tema yang tidak menarik dalam hal teks bacaan. Peserta didik lambat dalam memahami isi teks yang dibaca, serta kesulitan menerima informasi terkait materi pembelajaran, serta pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik masih didominasi dengan cara yang konvensional. Aksi: 1. Pemilihan tema yang menarik pada teks dan video untuk menumbuhkan minat membaca dan memahami informasi. 2. Pemilihan media pembelajaran yang menarik menggunakan salindia dan video. 3. Pemilihan model pembelajaran problem based learning yang terlibat dalam PPL. 1. Peserta didik sebagai pusat pembelajaran. 2. Guru sebagai fasilitator. 3. Dosen pembimbing dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pembelajaran PPL Aksi 2. 4. Kepala sekolah yang mendukung kegiatan PPL Aksi 2. 5. Rekan sejawat yang membantu dalam pelaksanaan PPL Aksi 2. Saya Nasir, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 18 Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan pimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, di pagi yang cerah ini kita akan memulai sebuah pembelajaran yang mana pembelajaran itu mungkin sudah kalian terima atau sudah kalian pernah lakukan. Tapi sebelum Bapak jauh melakukan pembelajaran, Bapak mau tahu hari ini siapa yang tidak masuk? Atau hari ini siapa sih yang tidak datang, tidak hadir ke sekolah? Hari semua ya, Sekretaris?
Ya, alhamdulillah kalau hadir semua berarti kalian termasuk siswa yang disiplin dan termasuk siswa yang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anak, pembelajaran sebelumnya, apakah kalian masih ingat pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya? Ayo, angkat tangan. Ya, silakan, Si Anton. Tentang teks prosedur. Betul atau salah? Betul ya? Terus sekali anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks prosedur. Yang mana dalam teks prosedur itu sudah kita uraikan dan sudah kita buat tugasnya menjadi tugas proyek ya. Pada hari ini kita tidak lagi membahas tentang teks prosedur ya, tapi kita masuk ke materi yang baru ya. Oke, sebelumnya Bapak tampilkan dulu. Ya, materi yang akan kita pelajari ada tentang menyimak teks deskripsi ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi yang namanya deskripsi ya. Ketika kalian mau melihat atau ketika kalian menyaksikan, ketika kalian membaca sebuah uraian ya tentang objek, tentang suatu hal, nah itu biasanya berkaitan dengan teks deskripsi ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dan dalam teks prosedur. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, coba Bapak minta sama ya coba silahkan dibaca nyaring ya. Peserta didik mampu membuat teks deskripsi berdasarkan objek yang disimak. Oke, nanti diharapkan kalian bisa membuat teks deskripsi berdasarkan objek yang disimak. Ya. Objeknya apa? Macam-macam ya. Objeknya bisa berupa tentang keindahan alam, bisa berupa tentang peristiwa yang ada di kejadian atau peristiwa tentang objek-objek tentang wisata. Ya, ketika kalian berwisata atau ketika kalian jalan-jalan itu bisa dibuat dalam teks deskripsi. Sampai sini paham ya? Tidak ada pertanyaan. Lanjut ya. Pertanyaan mendasar. Bapak tanya dulu dah ya sebelum kita jauh membahas tentang materi deskripsi. Pernahkah kamu mendengar sebuah tayangan di televisi ya tentang keindahan atau kemenarikan sebuah tempat wisata? Kalian menonton televisi, melihat tempat wisata. Pernah tidak kira-kira? Tidak hanya di televisi ya, di YouTube sering kan? Contoh tempat wisatanya kira-kira apa? Ayo, siapa yang bisa? Contoh tempat wisatanya yang sering kalian lihat, contohnya seperti apa? Oke, silakan apa? Sabina? Tentang pantai. Boleh ya? Nah, pantai termasuk tempat wisata. Oke, coba gunung. Begunungan juga bisa ya. Apalagi silakan? Taman. Oke, taman. Boleh tidak? Boleh ya. Nah, ketika kalian mau meliput sebuah gunung, wisata pantai atau taman, kemudian kalian menyajikannya secara detail. Nah, itulah disebut dengan teks deskripsi ya. Kedua, apa saja yang menjadi daya tarik? Apakah tempatnya, temanya, atau fasilitasnya? Coba Bapak tanya sama ya silakan Andre. Tempatnya. Biasanya kalau tempatnya indah kalian merasa nyaman ya, merasa ingin untuk mendeskripsikan tempat tersebut ya. Tapi kalau tempatnya kira-kira kotor, kira-kira enak tidak untuk dideskripsikan? Contoh kalian jalan-jalan ke taman, kumuh, sampah berserakan di mana-mana. Kira-kira untuk dideskripsikan bagus tidak? Tidak, benar ya. Makanya kalau untuk deskripsi tempatnya diusahakan harus menarik dan indah gitu ya.
Menyimak teks deskripsi. Ya, silakan coba dibaca sama ini ya, silakan ya dibaca. Baca. Ya, tahu-tahu. Baca betul. Teks deskripsi adalah wacana yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang dituliskan di dalam keindahan kebahasaan terdapat bermasukkan teks salah satu adalah teks. Iya. Oke, benar ya. Jadi teks deskripsi adalah wacana yang dituangkan ya dalam bentuk tulisan ya. Apakah hanya tulisan? Kalau dalam bentuk kata-kata lisan boleh tidak? Boleh ya. Boleh. Jadi kalian mau mendeskripsikan dalam bentuk tulisan boleh. Dalam bentuk lisan juga boleh. Ketika kalian membuat video, masih ingat ya? Nah, itu dalam bentuk lisan, bukan tulisan. Tapi kalau kalian menulis dalam bentuk kertas, maka teks deskripsinya berupa tulisan, ya. Kemudian teks deskripsi merupakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi merupakan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas. Jadi harus jelas ya. Tidak boleh kata-katanya tidak jelas atau asal-asalan. Jadi ketika kalian menggambarkan deskripsi harus jelas agar orang yang mendengarkan, orang yang membaca bisa paham apa yang menjadi objek yang kalian deskripsikan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada gambaran ya tentang teks deskripsi? Sekilas paham ya. Nah, nanti ketika kalian mengerjakan soal nanti akan lebih paham lagi ya. Kita lanjut ya. Ciri-ciri teks deskripsi silahkan dibaca ya. Silahkan si Anton baca. Yang pertama. Satu, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Oke, betul ya. Satu, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, Bapak minta si ya Sabrina silakan dibaca. Ya, ayo. Apa? Tidak kelihatan? Ya, lain kali duduk depan ya kalau matanya min ya. Kalau di belakangnya tidak kelihatan. Ya, silakan si Di. Baca nyaring. 2. Menggambarkan dilakukan dengan jelas dan melibatkan pesan indera. Oke, penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan pesan indera. Indera itu ya seolah-olah kalian melihatnya ya. Seolah-olah kalian merasakan. Apa yang kalian tulis membuat seolah-olah itu dia berada di situ. Ya. Jadi tidak hanya tulisan yang kosong, tapi dilibatkan juga panca inderanya. Paham ya? Yang ketiga, Bapak minta sama si ya silakan. Budi ya, nyaring. Oke, membuat pembaca merasakan sendiri atau mengalaminya ya. Baik anak-anak, kalian masing-masing sudah mendapatkan lembar LKPD ya, lembar tugas. Nanti masing-masing kelompok ya bagaimana belakang? Belum dapat ya? Ya sebentar ya. Ada yang belum dapat kertasnya ya, tunggu dulu ya. Habis. Nanti masing-masing kelompok akan mendiskusikan ya, kira-kira mau membuat deskripsi atau mau mencari objek apa yang akan dibuat deskripsi. Apakah Candi Borobudur, pantai, tempat wisata yang lainnya, nanti diskusikan ya. Ayo, silakan. Bagaimana kira-kira mau membuat deskripsi tentang apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Ya, silakan diskusikan. Kemudian HP-nya dimanfaatkan. Ya, masing-masing ya.
Terus nama anggota kelompoknya. Contoh nama kelompok macan. Ya. Nanti nama anggota. Oke, bisa ya? Lanjut. Silakan ini. Udah bisa belum? Ayo, bismillah masing-masing. Silakan ini nama anggota kelompoknya ditulis. Kelompok apa nih? Singa. Kelompok singa ya. Kenapa nak jalan-jalan? Duduk. Nanti kalian cari di HP kalian ini. Buat gitu aja. Boleh nama kelompok sebelah. Kelompok kucing, kelompok ayam. Silakan. Terserah. Bebas. Ayo diskusi dari HP-nya gitu ya. Sudah bisa belum? Nama kelompok ayam kan? Kelompok kucing garong kan? Oke anak-anak, sudah semua ya? Ya, kalau belum lengkap semua ya tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ayam ingin mempresentasikan Pantai Seraya, mendeskripsikan. Nyaring ya, suaranya nyaring ya, biar langsung dengar. 1. Pantainya indah dan dihiasi pohon-pohon yang hijau. 2. Suasananya indah, aman, nyaman, dan damai. 3. Kondisinya bagus, tidak ada sampah, bersih. 4. Fasilitasnya lengkap. 5. Daya tariknya lumayan. 6. Pelayanannya bagus. 7. Lokasinya ada di Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mendeskripsikan Pantai Seraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan betulnya. Refleksi dulu ya. Kira-kira kendala apa yang kalian hadapi? Ya, kira-kira kendala apa yang kalian hadapi dalam pembelajaran tadi? Coba ya, silakan si Anton. Tidak ada kendala, hanya saja jika tidak ada kuota, kita tidak bisa mencari objek dari YouTube. Betul ya. Kira, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Ya, ini ya kesimpulannya ya. Bahwasanya teks deskripsi itu merupakan gambaran ya mengenai suatu objek yang dilukiskan ya secara rinci, secara jelas ya. Itu kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini. Nanti lembar evaluasinya jangan lupa dikerjakan ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan PPL yang dilakukan oleh guru memberikan banyak pengaruh positif terhadap siswa. Proses kegiatan belajar mengajar yang semula dilakukan dengan menggunakan metode ceramah telah berinovasi menjadi proses kegiatan pembelajaran yang menggunakan media, sehingga banyak menarik minat belajar siswa dan siswa menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabina Maharani, siswa kelas 7G SMPN 18 Balikpapan. Saya sangat senang dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Munasir. Karena menurut kami, media yang ditampilkan sangat menarik dan proses kegiatan pembelajaran membuat kita aktif dan tidak bosan. Sehingga kita lebih mudah dalam menerima materi yang diajarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enang Fatmawati, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 18 Balikpapan. Dalam proses pembelajaran menggunakan PBL dan media pembelajaran yang digunakannya sangat memotivasi saya sebagai guru. Hal ini terlihat dari respon peserta didik saat proses pembelajaran yang begitu senang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.